Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan sore hari ini, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan serta bisa berkumpul dalam masjid ini dalam rangka menghadiri majelis ta'lim yang mana itu merupakan keutamaan dalam duduk bersama di satu masjid. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam judul kajian kita kali ini, yaitu Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini adalah kalimat yang sangat agung dan ini adalah kalimat yang sangat luar biasa. Innallaha ma'ana. Kalimat ini diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika berdua bersama sahabat mulia beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di Gua Thur. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketakutan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Lah apa makna Allah bersama kita? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Dalam hal ini ada beberapa poin yang ingin kita bicarakan. Poin pertama tentang ma'iyatullahi ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama hambanya. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama hambanya, sebagaimana dalam firman-Nya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan dalam ayat yang lain tentang perkataan Rasulullah SAW kepada sahabat mulia beliau, Innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi dan Rasul mulia beliau, Nabi Musa dan Nabi Harun, Innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka adalah muhsin, orang yang baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna Innallaha ma'ana? Perlu diketahui, ini poin pertama tentang Innallaha ma'ana, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah
Itu menetapkan sifat ma'iyatullahi ta'ala li'ibadihi, sifat ma'iyahnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama hambanya. Sifat ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala bersama hambanya. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan makna ma'iyah di sini adalah ala haqiqatiha, sesuai dengan hakikat lafadz ma'a sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, difahami oleh ulama-ulama salaf, dan dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain. Penetapan sifat ma'a bagi Allah, sifat ma'iyah, bahwa Allah bersama kita, bukan berarti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana. Bukan berarti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fauqa arsyihi istawa, di atas arsy-Nya bersemayam. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana, bersama kita. Ini adalah penetapan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, maupun yang Rasulnya tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat ma'iyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Poinnya kedua, tentang makna ma'iyah. Apa maknanya? Perlu ketahui bahwa innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ada dua makna, yaitu ma'iyah ammah dan ma'iyah al-khassah. Ma'iyah, kebersamaan Allah secara umum, yang pertama. Yang kedua, kebersamaan Allah secara khusus. Kebersamaan Allah secara umum, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dalam surat Al-Hadid. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah terhadap apa yang kalian perbuat maha mengetahui atau maha melihat. Tapi ma'iyah ammah, termasuk di dalamnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum. Tidakkah kalian ketahui bahwa Allah mengetahui yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi? Tidak ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah bersamanya. Tidak pula 5 orang kecuali Allah yang keenam bersama mereka. Tidak pula kurang ataupun lebih kecuali Allah bersama mereka. Wallahu bima ta'maluna wallahu bima ta'maluna wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ini adalah ma'iyah ammah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersama semua makhluknya, dengan artian yaitu Allah mengetahui mereka, Allah subhanahu wa ta'ala melihat mereka dan mendengar mereka semuanya. Ini ma'iyah ammah, mencakup segala sesuatu, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun, dimanapun tempatnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dan dia bersamanya, yaitu ma'iyah ilmiyah. Ya. Dan ma'iyah ammah,
Ini kalau kita renungkan akan membuat kita atau akan menjadi penghalang bagi kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-ihsan, akhbirni 'anil ihsan, faqal an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beritahu aku tentang ihsan. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu, mendengar munajatmu, mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini akan menjadi apa? Penghalang terhadap seseorang dari maksiat. Sekaligus menjadi pendorong bagi seseorang untuk selalu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sadar bahwa dia selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak luput sedikit pun dari apa yang dia lakukan dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang ma'iyah ammah, ya. Yang kedua yaitu ma'iyah khassah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Dan hal ini tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang berihsan. Tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Apa makna ma'iyah khassah bagi Allah Subhanahu wa taala? Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berihsan. Apa makna ma'iyah khassah? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ma'iyah khassah adalah ma'iyah at-ta'yid, yaitu pembelaan dan pertolongan serta pemeliharaan dan penjagaan. Jika Allah Subhanahu wa taala membela kita, maka tidak ada satupun yang bisa bisa mengganggu kita. Makanya salah satu ulama salaf itu menulis kepada, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, salah satu ulama salaf menulis wasiat kepada saudaranya. Dia mengatakan, amma ba'du fa in kana Allahu ma'ak faman takhaf wa in kana 'alaik faman tarju. Jika Allah bersamamu, dari siapa kamu takut? Dan jika Allah jauh darimu, memusuhimu, siapa yang kamu harapkan? Siapa yang kamu harapkan? Ini ma'iyah Allah Subhanahu wa taala secara khusus, berupa pembelaan, pertolongan dan taufik darinya. Qatadah rahimahullah taala dia mengatakan, may yattaqillaha yakun ma'ah. Barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya dia akan bersamanya. Wa man yakunillahu ma'ah, barang siapa yang Allah bersamanya, fa ma'ul fi'ah allati la tughlab, maka dia bersama golongan yang tidak akan terkalahkan. Wal harisul ladzi la yanam, dan haris penjaga yang tidak pernah tidur. Wal hadil ladzi la yadhil, dan pemberi petunjuk yang tidak pernah tersesat. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala bersama seseorang secara khusus, maka Allah akan memberi petunjuk kepada dia. Allah akan melindungi dan menjaga dia. Allah akan menuntun dia. Jika Allah yang menjaga, maka sesungguhnya Allah tidak pernah tidur. Beda dengan apa? Dengan penjaga keamanan di dunia, satpam di dunia, satuan pengamanan di dunia. Mereka tidur, ngantuk, lalai dan semacamnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, bahkan tidak pernah tersentuh oleh ngantuk. Siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang mampu mengganggunya. Dan siapa yang diberi petunjuk dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tersesat. Karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala lurus. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala terang benderang. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala jelas. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ma'iyah khassah. Sampai jika seseorang mendapatkan ma'iyah khassah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman apa? Maka aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia bertindak. Aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Menjadi kakinya yang mana dengannya dia berjalan. Seandainya dia meminta, niscaya aku akan beri. Seandainya dia meminta perlindungan, niscaya aku akan lindungi. Ini ma'iyah khassah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Jika demikian besar fadilah serta keutamaan ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada hamba-hambanya, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan ma'iyah tersebut? Lalu bagaimana kita bisa memperoleh ma'iyahnya Allah secara khusus sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan seorang hamba disertai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua hadis yang menjelaskan bahwa bagaimana seorang hamba supaya Allah selalu bersama dia secara khusus, memperhatikannya secara khusus, dan menuntunnya secara khusus. Hadis ini adalah wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat mulia beliau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, ya ghulam, ihfadhillaha yahfadhka, ihfadhillaha tajidhu tujahak. Ya ghulam, wahai nak, ini anak, ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajidhu tujahak, niscaya kamu akan mendapati dia berada di depanmu. Hadis ini hadis yang sangat agung. Untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaganya. Untuk mendapatkan
kebersamaan Allah sewaktu-waktu di hadapan kita, kita harus menjaganya. Nah, bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam semesta, Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Semuanya membutuhkan kepadanya dan dia tidak butuh kepada siapapun. Terus bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan di sini. Ibnu Rajab rahimahullah taala menjelaskan tentang makna jagalah Allah dengan penjelasan yang sangat detail dan luas dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, ihfadillaha ya'ni ihfad hududahu. Jagalah Allah. Maknanya adalah jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu batasan-batasan Allah? Allah memiliki batasan-batasan yang gak boleh dilanggar. Batasan tersebut adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Perkara-perkara yang Allah larang, itu batasannya. Kenapa dinamakan batasan-batasan? Dimaksudkan hududullah. Kenapa? Itu adalah garis. Yang sebelahnya adalah perkara-perkara yang jelas halalnya, perkara-perkara yang jelas diperbolehkan, dan sebelahnya, sebelah garis itu adalah perkara-perkara yang jelas haramnya, perkara-perkara yang jelas dilarang. Di antara keduanya ada garis. Ini adalah garis, ini adalah hududullah. Maka siapa yang menjaga garis ini, batasan ini, dan tidak melampauinya, maka dia telah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjaga wa huquqahu, dan menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awamirahu, dan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nawahiyahu, dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu dilakukan dengan apa? Dengan tegak berdiri untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhi, maka dia telah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya, yaitu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah menjaga sholat. Menjaga sholat, khususnya sholat 5 waktu secara berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat dan jagalah sholat asar, sholat wusta. Ulama salaf, jumhur ulama salaf, mayoritas ulama salaf menyatakan sholat wusta di sini adalah sholat asar. Perhatikan, hafidhu ala sholawati, itu menjagalah sholat. Ayat ini menafsirkan apa? Makna jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan menjaga sholat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ini tentang sifat orang-orang yang beriman. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Maka dari itu barang siapa yang menjaga salatnya, dia telah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaga dia. Dan siapa yang menjaga Allah, Allah akan bersama dia. Termasuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjaga toharah. Menjaga toharah. Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidhu alal wudu'i illa mu'min.
tidak menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Tidak menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Wudu di sini apa? Thaharah. Ini makna menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan barang siapa yang menjaga wudunya, dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun menjaga Allah, Allah akan menjaga dia dan bersamanya. Termasuk di dalamnya yaitu menjaga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi SAW, al-istihya'u minallahi haqqal istihya' an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhal batna wa ma hawa, kharajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi. Rasa malu kepada Allah dengan sebenarnya, rasa malu kepada Allah dengan sebenarnya adalah kamu menjaga kepalamu dan isinya, dan kamu menjaga perutmu dan apa yang ada di dalamnya. Nah, menjaga kepala dan isinya, apa yang dijaga? Yaitu menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, dan menjaga lisan. Ini yang ada di kepala. Pendengaran kita jaga dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Penglihatan kita jaga dari perkara-perkara yang Allah haramkan sih, dan kita tidak melihat perkara-perkara tersebut. Menjaga kepala yaitu dengan menjaga lisan kita, tidak mengucapkan kecuali apa? Perkara-perkara yang baik. Kalau perkara tersebut tidak baik, maka diam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Ini menjaga lisan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia apa? Berkata baik atau diam. Menjaga lisan itu hanya dua, berkata baik atau diam. Selain keduanya tidak menjaga lisan. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, yaitu tidak memasukkan ke dalam perut perkara-perkara yang haram dari makanan, minuman, ataupun konsumsi yang kita ambil. Ini tidak kita masukkan ke dalam perut. Karena apa? Makanan dan minuman yang haram itu kalau sudah masuk perut otomatis akan terserap. Dan pertama kali yang menyerap itu apa? Sari makanan yang pertama kali menyerap itu apa? Jantung. Ya, sari makanan diserap jantung baru disebarkan ke seluruh tubuh. Makanya makanan yang haram, minuman yang haram, yang pertama kali terpengaruh adalah jantung kita, hati kita. Sehingga hati kita kotor, jantung kita kotor, dan saat itu maka seseorang akan cenderung melakukan maksiat dan akan cenderung jauh dari ketaatan. Makanya perlu introspeksi diri. Kenapa saya kok pingin maksiat? Lihat makanan dan minuman serta rizkinya yang dikonsumsi. Kenapa kok malas melakukan ketaatan? Malas menghadiri kajian ilmiah, malas menghadiri taklim. Lihat rezeki dan makanan serta minuman yang telah masuk ke dalam perut kita. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam badan, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau daging tersebut baik, segumpal daging tersebut baik, maka seluruh tubuh akan baik. Wa idza fasadat,
Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Fasadal jasadu kulluh ala wahya qalb. Tidaklah kalian ketahui bahwa segumpal daging tersebut adalah hati atau jantung. Dan hati kita itu terpengaruh oleh konsumsi dan makanan yang kita makan. Maka dari itu Rasulullah SAW menyatakan apa? Yaitu menjaga kepala serta menjaga perut. Menjaga kepala dan apa yang ada di kepala, yaitu pendengaran, penglihatan, dan lisan. Menjaga perut dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menjaga kemaluan. Menjaga apa? Kemaluan. Tidak meletakkan kemaluan kita kecuali di tempat yang halal. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman. Dia berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Serta Allah memuji orang yang menjaga kemaluannya. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang laki-laki yang menjaga kemaluan mereka, serta orang-orang yang perempuan menjaga kemaluan mereka. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Yaitu menjaga kemaluan. Kemaluan tidak bisa terjaga kecuali dengan menjaga apa? Menjaga pandangan kita. Karena apa? Kemaluan itu jatuh dalam kemaksiatan dimulai dari pandangan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya menjaga pandangan kita. Karena pandangan itu apa? Menyeret. Kecuali orang yang menahan diri. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menjaga apa yang Allah perintahkan untuk kita jaga. Jika seseorang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga perintah-perintahnya, menjaga perintah-perintahnya untuk dilakukan, menjaga larangan-larangannya untuk dijauhi, menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dijaga, maka Allah akan menjaga dia dan bersamanya. Ihfadillaha yahfadhka. Allah menjagamu. Apa makna Allah menjagamu? Allah bersamamu. Maknanya adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, yaitu ini ada dua macam. Wa hifdzullahi li'abdihi yadkhulu fihi naw'an. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya itu ada dua macam. Yang pertama yaitu hifdzuhu lahu fi masalihi dunyah. Penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dunianya, maslahat dunianya. Yang pertama. Yang kedua, menjaga dalam masalah akhiratnya. Ya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga seorang hamba dalam urusan dunianya serta urusan akhiratnya, maka sungguh beruntung hamba tersebut. Karena apa? Karena Allah kalau sudah menjaga manusia secara khusus di dunia ini, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggu dan merusak dia. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hambanya di akhirat, maka tidak akan pernah sedih dan susah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala
itu akan menjaga orang yang menjaga dia. Kemudian hal yang kedua, bagaimana seorang supaya mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'arraf firraha, kenalilah Allah dalam keadaan ar-raha, dalam keadaan tentram, dalam keadaan sejahtera. Ya. Dalam keadaan sejahtera, ingatlah Allah, kenallah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera? Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika kita kaya, dengan bersyukur kepadanya dan menunaikan hak-haknya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika kita sehat, dengan menggunakan kesehatan kita untuk ketaatan kepadanya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika kita aman, dengan melakukan ketaatan kepadanya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika kita nyaman, dengan memperbanyak berzikir kepadanya. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang hamba mengenal Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, bahwa ma'rifatul abdi li rabbihi naw'an. Seorang hamba mengenal Allah, mengenal Tuhannya, itu ada dua macam. Al-ma'rifah ammah, mengenal secara umum. Apa maksudnya mengenal secara umum? Mengenal secara umum itu adalah yaitu mengakui, mengimani dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah, ya. Mengakui Allah Tuhannya dan membenarkan serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan apa? Orang sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah umum bagi semua kaum mukminin. Semua orang muslim, semua orang mukmin, dia pasti mengenal siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian tersebut. Tapi yang ingin kita kupas di sini adalah ma'rifah khassah, mengenal Allah secara khusus. Ya, mengenal Allah secara khusus. Bagaimana seorang hamba mengenal Allah secara khusus? Yang mana mengenal tersebut memiliki konsekuensi, hati ini selalu condong kepada Allah secara totalitas, putus dengan semuanya dan bersambung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang dengan zikir kepadanya, malu, segan kepadanya, yang mana ini banyak dibicarakan oleh al-arifun. Makanya al-arifun, al-arif billah, orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu mengenal secara khusus, bukan mengenal secara umum, ya. Namanya ada istilah-istilah di ulama-ulama salaf yang bicara tentang zuhud, tentang wara', tentang ibadah. Itu yang ada namanya istilah apa? Arif. Arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Ma'rifah khassah ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan belajar, dengan ilmu. Semakin banyak ilmu seseorang akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin bodoh seseorang semakin tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Orang yang paling kenal kepada Allah adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Takut di sini apa? Takut yang disertai dengan rasa, dengan ilmu. Takut yang disertai dengan ilmu, mengetahui kenapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa sebabnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar takut, tidak tahu sebabnya. Maknanya al-khasyah itu hanya orang-orang alim. Makanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu. Dengan banyak menuntut ilmu. Ya. Termasuk di dalamnya adalah yaitu dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak kita kenal kecuali melalui apa? Melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Satu orang kenal dengan orang lain dengan apa mengenalinya? Dengan apa? Dengan namanya. Siapa namanya? Fulan. Cirinya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Orang sifatnya gini. Setelah bisa menyebutkan baru dianggap apa? Kenal. Tapi kalau nggak bisa menyebutkan, kenal fulan, kenal, tahu namanya nggak tahu. Sifatnya kayak apa? Nggak tahu. Benar nggak kenalnya dia? Tidak benar. Dia nggak kenal. Maka orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengetahui nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia. Mengenal Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Ya. Dan ini akan menjadikan seorang hamba kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara mengenalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan banyak berzikir kepadanya. Apa artinya berzikir? Berzikir itu artinya menyebut-nyebut namanya, menyebut-nyebut kebaikannya, itu berzikir. Siapapun yang selalu menyebut nama Allah, selalu menyebut kebaikan Allah, selalu menyebut sifat-sifat Allah, maka dia telah berzikir. Makanya zikir-zikir yang Rasulullah SAW ajarkan itu semuanya mengandung puja-pujian, pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Afdhalul zikr apa? Zikir paling utama apa? Afdhalul zikri la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah isinya apa? Tauhid. Afdhalul zikr tauhid. Tauhid tidak lain adalah apa? Memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang lain, subhanallah. Ini zikir mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Astaghfirullah, memohon ampunan, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kesalahan kita, karena dosa kita dan maksiat kita. Ini juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zikir apa?
yaitu al-baqiyatus shalihat. Apa al-baqiyatus shalihat? Ada yang tahu? Apa al-baqiyatus shalihat? Enggak ada yang tahu? Ini panitia ada hadiah enggak ini? Yang jawab kasih hadiah ini. Al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat. Ini baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat. Sebagian ulama menambah la haula wala quwwata illa billah. Ini baqiyatus shalihat, ini lebih baik daripada dunia seisinya. Kalimatnya ringan dan enteng. Ya. Bahkan salah satu masyayikh membahas dan mengkaji tentang al-baqiyatus shalihat ini dalam satu buku. Hanya membahas al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apalagi antum sekarang pakai masker ya. Enggak ada yang lihat antum zikir. Binillah apa? Akan semakin ikhlas. Antum naik motor pakai masker, baca tersebut, enggak ada yang lihat. Nyetir mobil pakai tersebut, enggak ada yang lihat. Ini subhanallah, antum bisa melakukan ibadah dengan ikhlas yang tahu hanya antum dan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah yang sangat diharapkan. Bagi antum punya amalan, amal soleh yang sekiranya tahu itu hanya antum sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, maka harapkanlah dari amal soleh tersebut. Kalau ada amal soleh, antum tahu, kanan kiri antum tahu, bahkan istri antum tahu, anak antum tahu, orang lain tahu, ya sudah, apa? Jangan terlalu berharap. Ya. Karena apa? Amal itu kalau semakin tersembunyi, maka tingkat keikhlasannya akan semakin besar. Dan amal kalau semakin terlihat, semakin dipandang oleh orang lain, maka untuk mendapatkan keikhlasan itu semakin berat. Ikhlas bisa. Antum melakukan amal di hadapan orang banyak itu bisa ikhlas. Tapi tingkatnya itu berat. Tingkatnya apa? Berat. Enggak seperti amal yang bisa antum lakukan secara sendiri dan hanya Allah yang tahu. Makanya termasuk zikir. Ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ya. Makna ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah mengenalmu pada saat kesusahan. Lah kesusahan di sini, kesusahan apa? Kesusahan dunia dan akhirat. Ya. Kesusahan dunia dan akhirat. Kalau kesusahan dunia jelas, musibah, kesusahan. Apa namanya? Dipecat dari pekerjaan, kesusahan. Ya. Usahanya bangkrut, kesusahan. Sakit, kesusahan. Saat-saat susah, rata-rata orang tetangga kanan kiri kawannya pada kemana? Menghindar. Rata-rata pada menghindar. Ya. Nah, disitulah kita sangat membutuhkan. Nah, pada saat membutuhkan, tiba-tiba Allah sudah di depan kita. Bagaimana Allah di depan kita? Allah memenuhi kebutuhan kita. Saat itu juga Allah memberi apa yang kita inginkan saat itu juga. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mengenal Allah pada saat sejahtera, pada saat aman, pada saat kaya, pada saat sehat. Makanya dikisahkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam
Itu ditelan oleh apa? Ditelan oleh ikan paus. Ketika ditelan oleh ikan paus, Nabi Yunus itu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang ma'ruf. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lah para malaikat itu akan mendengar zikir orang-orang yang selalu berzikir pada saat sejahtera, pada saat longgar, pada saat mendapatkan kenikmatan. Lah ketika pada saat susah dia berzikir, malaikat akan mengenal suara tersebut, akan mengenal zikir orang tersebut. Ini zikir biasa terdengar ketika ketika longgar dia, ketika sejahtera. Ini kok tiba-tiba ada zikir, suara zikir saat dia kesusahan. Maka disinilah malaikat memberikan syafaat kepada orang tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Yunus. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Allah menyatakan apa? Kalau bukan dia termasuk orang yang selalu bertasbih. Nabi Yunus adalah hamba Allah yang selalu bertasbih ketika apa? Ketika di dunia, ketika aman, ketika tentram, ketika sejahtera. Itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendapat kesusahan ditelan oleh ikan, Allah langsung apa? Langsung menyelamatkan dia. Tapi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal-hal yang akan menjadikan Allah akan selalu bersama kita. Innallaha ma'ana. Secara khusus. Jangan hanya innallaha ma'ana secara umum. Kalau innallaha ma'ana secara umum, ini semuanya apa? Semuanya mendapatkannya, tapi innallaha ma'ana, Allah bersama kita secara khusus, itu hanya didapatkan oleh dua orang tersebut, yaitu orang yang selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala dan orang yang selalu mengenal Allah pada saat aman, pada saat sejahtera dan tentram. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita cukupkan sekian. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma ij'alna mimman yahfazaka wa mimman ya'rifka fil rakha ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman yahfazuka wa ya'rifuka fir rakha ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.